Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membedah kisi-kisi UTBK khususnya untuk mapel matematika IPA. Ini akan menjadi modal yang sangat besar. Teman-teman bisa menaklukkan nanti soal-soal SBMPTN tahun 2021 dengan berbekal kisi-kisi yang sangat tepat sekali. Baik, nah bagaimana sih tips dan trik supaya kita itu dapat skor tinggi pada UTBK kali ini? Ada dua teman-teman saatnya. Yang pertama, ketahui kisi-kisi materi 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena dengan teman-teman tahu kisi-kisi materi 10 tahun terakhir, maka teman-teman akan bisa memprediksi kira-kira soal mana yang bakal keluar. Yang kedua, baru kemudian kuasai cara penyelesaian soal dengan cara cepat. Karena waktu kita terbatas, soal kita juga lumayan banyak. Untuk itu kita harus tahu trik cara menjawab soal dengan cepat. Pada kesempatan kali ini saya akan kupas yang nomor satu dulu. Kira-kira apa kisi-kisi materi 10 tahun terakhir khusus untuk mata pelajaran matematika. Next. Baik. Nah, teman-teman, ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya materi tes UTBK tahun 2001 itu kan ada dua ya, pakai TKA, tes kompetensi akademik, dan tes potensi skolastik. TKA sendiri untuk kelompok saintek itu terdiri dari matematika IPA 20 soal, kemudian fisika 20 soal, kimia 20 soal, biologi 20 soal, kemudian untuk materi tes potensi skolastik itu juga dibagi menjadi 4 sub ya, ada penalaran umum 20 soal, kemudian pengetahuan kuantitatif 20 soal, pemahaman bacaan dan tulisan 20 soal, dan pengetahuan serta pemahaman umum 20 soal. Khusus pada kesempatan kali ini saya akan kupas tuntas yang nomor satu ya, kisi-kisi untuk mata pelajaran matematika IPA. Next. Nah, tentunya teman-teman, data yang saya tampilkan di sini adalah tren soal-soal matematika yang selalu keluar di SBMPTN 10 tahun terakhir. Dari peta 10 tahun terakhir ini, maka nanti akan kelihatan bab-bab atau materi-materi yang selalu muncul, yang sering muncul, dan kadang-kadang muncul. Itu yang nanti akan kita bidik untuk kita perdalam, sehingga kita bisa punya gambaran persiapan yang matang kira-kira soal apa yang nanti harus saya siapkan. Yang pertama ya, oke. Yang pertama adalah materi turunan. Perhatikan 17 kali muncul. Apakah ini maksudnya? Saya ambil data 10 tahun terakhir. Dia 17 kali muncul dalam 10 tahun terakhir. Berarti dalam 1 tahun dia bisa muncul 2 kali. Artinya bab turunan itu satu tahun bisa muncul 2 soal. Berarti ini masuk kategori soal yang sangat sering muncul. Bisa jumlahnya lebih dari satu. Makanya di sini 17 kali. Dalam kurun waktu 10 tahun 17 kali. Berarti 1 tahun punya peluang muncul 2 kali. Yang kedua adalah integral. Ini sama 17 kali muncul dalam 10 tahun terakhir, berarti 1 tahun bisa 2 soal itu membahas tentang bab integral. Yang ketiga materi peluang. Ini 15 kali. Ini berarti setahun itu rata-rata satu lebih. Kadang setahun itu minimal satu, artinya selalu muncul di setiap tahun. Dan bisa juga dalam tahun-tahun tertentu dia muncul 2 kali. Makanya di sini angkanya 15 kali. Yang keempat adalah materi trigonometri. Ini 14 kali. Ini juga berarti rata-rata setiap tahun selalu muncul, bahkan bisa lebih dari satu. Makanya ini dalam kurun waktu 10 tahun dia 14 kali. Berarti pernah di tahun-tahun tertentu dia muncul 2 kali. Next, yang kelima adalah limit. Limit 13 kali. Ini juga masih sering muncul ini ya. Setiap tahun minimal 1 kali nomor atau satu nomor muncul untuk materi limit. Bahkan bisa jadi setahun ini kadang muncul 2 kali. Next, yang keenam ada polinomial. Ini 11 kali. Ini masih berarti sering muncul juga. Karena ini frekuensinya 11 kali, berarti setiap tahun selalu ada. Bahkan di tahun tertentu dia muncul 2 kali. Yang ketujuh ada dimensi 3 9 kali. Ini juga sering muncul ya, walaupun 1 tahun dia tidak muncul, tapi 9 kali ini frekuensinya sangat kuat sekali ya.
Kemudian nomor 8 adalah bab lingkaran 8 kali. Ini juga masih sangat bagus sebagai bentuk prediksi karena dari 10 tahun terakhir dia muncul 8 kali. Dia masih sangat kuat sekali ya ini. Kemudian berikutnya adalah vektor. Vektor ini juga masih 8 kali dan yang ke-10 adalah barisan dan deret ini 7 kali. Teman-teman, ini adalah gambaran 10 bab di matematika saintek IPA yang frekuensinya sering sekali muncul di 10 tahun terakhir. Artinya berarti dari sini petanya bisa kelihatan. Bab-bab inilah yang harus saya matangkan untuk saya persiapan bisa menaklukkan soal-soal SBMPTN atau soal UTBK mapel matematika. Nah, berikutnya akan saya uraikan ya. Dari 1 sampai dengan yang paling besarnya kan 1 sampai 5 turunan, integral, peluang, trigonometri, limit akan saya uraikan. Kira-kira soalnya itu tentang apa saja. Next. Nah, di sini saya akan uraikan 5 besarnya tadi ya. 5 besar bab yang sangat sering muncul di 10 tahun terakhir. Yang pertama turunan. Apa yang biasanya muncul? Fungsi naik atau turun, kemudian kondisi optimum, nilai maksimum atau minimum, garis singgung kurva, dan persamaan garis singgung. Ini untuk materi turunan. Yang kedua tadi integral. Soal-soal apa saja Kak integral itu yang 10 tahun terakhir selalu muncul? Perhatikan ini integral trigonometri, luas daerah, integral fungsi periodik, fungsi ganjil, turunan fungsi aljabar, volume benda putar, integral substitusi, dan integral parsial. Kemudian yang ketiga ini untuk materi peluang. Yang selalu muncul adalah peluang kejadian, kaidah pencacahan, serta kombinasi dan permutasi. Dan untuk materi keempat, ini untuk bab trigonometri, perhatikan ini ya, jumlah dan selisih dua sudut, identitas trigonometri, fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, pertidaksamaan trigonometri, serta periode dan nilai maksimum atau minimum. Terakhir di materi yang kelima yang sangat sering sekali muncul adalah tentang limit. Limit apa saja? Limit trigonometri, sifat limit fungsi, dalil hospital, limit fungsi aljabar, limit tak hingga, dan asimptot tegak. Teman-teman, di hari yang semakin mendekati hari H ini, maka teman-teman bisa fokus untuk memperdalam soal-soal untuk 5 bab ini, untuk uraian materi berikut ini. Yakinlah, karena ini peta materinya sudah sangat kelihatan jelas, maka teman-teman langsung nanti bisa fokus untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bab-bab atau materi-materi yang ada di uraian ini. Nah, tentunya kita butuh sebuah keterampilan atau strategi bagaimana dalam waktu yang terbatas kita bisa menyelesaikan atau mendapatkan jawaban yang pas. Tentunya akan saya kupas bagaimana trik menjawab soal matematika dengan cepat sehingga skor kita bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi. Ikuti video berikutnya bagaimana mengupas tuntas cara menyelesaikan soal matematika dengan cepat. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, ini adalah sebuah modal besar untuk teman-teman bisa fokus mempelajari matematika dan dapat skor UTBK tertinggi. Bismillah, insya Allah sukses. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.